Hani sangat bingung dan dia berpikir keras saat menatap wanita muda di depannya. Wen Xiu dan rekan daunnya juga agak bingung melihat ini. Tetapi mereka hanya saling memandang dan tidak berani mengganggu Hani dengan kata-kata mereka. Tiba-tiba Hani bergidik ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Pandangan yang sangat aneh muncul di matanya saat dia menilai Tian Qin Er sekali lagi. Apakah kamu berpengalaman dalam mantra formasi? Sangat mengejutkan mereka, Hani mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak terkait dengan racun yang diderita oleh Tian Qin Er. Wanita muda itu menoleh ke Hani dengan heran di matanya setelah mendengar itu. Seperti halnya Wen Xiu dan sahabat daunnya. Senior Han, bagaimana kamu tahu bahwa putriku berpengalaman dalam mantra formasi? Wen Xiu tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ada seorang kenalan saya yang juga cukup mahir dalam mantra formasi. Dan dia memiliki kemiripan dengan putri Anda. Jawab Hani saat dia dengan cepat menenangkan diri. Pada saat yang sama, sosok yang luas dan anggun muncul di benaknya. Sosok yang luas dan anggun itu tidak lain adalah Xin Ruyin, wanita berapi-api yang telah dia temui bertahun-tahun yang lalu. Keduanya benar-benar berbeda secara fisik, tetapi watak mereka sangat mirip. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Sebuah cahaya melintas di matanya ketika dia tiba-tiba meraih tangan wanita muda itu sebelum membalikannya untuk mengungkapkan telapak tangannya. Ada tanda lahir merah kecil di tengah telapak tangannya dan itu semeriah darah segar. Mustahil, Hani berseru dengan ekspresi heran. Teriakan Hani membuat Wen Xiu dan sahabat daunnya sangat kaget. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menanyakan apa yang terjadi, ledakan cahaya tiba-tiba muncul dari ujung jari Hanli ketika dia mengetuknya ke tanda lahir merah di telapak tangan wanita muda itu. Sebuah bola kecil cahaya biru kemudian segera menghilang ke telapak tangannya. Wen Xiu dan sahabat daunnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tidak berani mengganggu apa yang sedang dilakukan Hanli. Adegan yang luar biasa kemudian terjadi. Setelah cahaya biru menghilang, tanda lahir merah menjadi lebih cerah sebelum mulai memanjang. Perlahan-lahan itu berubah menjadi pola naga merah tua yang muncul di tengah telapak tangannya. Naga itu seperti hidup, seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang sebenarnya. Aku tahu itu. Hani bergumam pada dirinya sendiri. Dia berbalik untuk menilai Tian Qin Er lagi dan ekspresinya menjadi lebih aneh. Wen Xiu khawatir melihat itu dan dia bertanya, Senior Han, apakah putriku? Hani menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa. Saya telah menemukan mengapa kondisi putri Anda sangat aneh. Saya mendengar dari percakapan Anda sebelumnya bahwa dia digigit oleh serangga berbisa yang tidak dikenal sebelum jatuh sakit, kan? Hati Wen Xiu bergerak dan dia buru-buru menjawab. Itu benar, putri kami digigit serangga berbisa. Namun kami membuat serangga itu menggigit kami juga dan racunnya memang agak sulit untuk diberantas. Tapi tidak sesulit dalam kasus putri kami. Hani menunjuk pada pola naga merah di tengah telapak tangan wanita muda itu dan berkata, hehe, itu wajar saja. Racun itu hanya racun ikan herring merah. Membuat Anda percaya bahwa itu adalah akar penyebab kondisi putri Anda. Tapi pada kenyataannya, hal yang benar-benar mengancam kehidupannya adalah fisik tangisan naganya. Dia adalah kultivator wanita dengan fisik khusus yang unik untuk laki-laki. Lebih jauh lagi, serangga tersebut kemungkinan besar memiliki racun yang sangat kuat juga. Dan kombinasi dari kedua faktor itu memuncak dalam kondisinya saat ini. Racun itu hanyalah katalis. Bahkan tanpanya vitalitasnya akan berangsur-angsur memudar dan dia tidak akan hidup lebih dari 40 tahun. Fisik tangisan naga, itu tidak mungkin. Sahabat dau saya dan saya memeriksa putri kami secara menyeluruh setelah dia lahir dan kami tidak menemukan kelainan apapun di dalam tubuhnya. Wajah Wen Xiu segera berubah sangat pucat. Fisik tangisan naganya sangat langka dan itu adalah jenis fisik resesif. Kecuali jika katalis eksternal diperkenalkan atau mulai berpengaruh sendiri, itu sangat sulit untuk dideteksi. Mereka yang memiliki fisik seperti itu akan dapat berkembang dengan cepat dalam kultivasi mereka. Tetapi ketika laju perkembangan mereka meningkat, energi yin dan yang di dalam tubuh mereka akan dilemparkan ke dalam ketidakseimbangan. Pada akhirnya, mereka pasti akan binasa sebelum mencapai tahap pembangunan fondasi, jawab Handi dengan tenang. Jadi itu berarti bahkan jika racun itu diberantas, putri kami masih tidak akan dapat terus berkultivasi.
Ekspresi panik muncul di wajah Wen Xiu dan ekspresi sahabat Dao-nya juga menjadi sangat serius. Kita akan membicarakan hal-hal itu nanti. Biarkan aku menyingkirkan racun di dalam tubuhnya terlebih dahulu. Kalian berdua tinggalkan kabin ini untuk saat ini. Aku akan memanggil kalian berdua kembali ketika aku siap, perintah Han Li. Iya, pasangan itu secara alami tidak berani menolak dan hanya bisa keluar dari kamar. Setelah melihat itu, sedikit kegelisahan muncul di wajah wanita muda itu untuk pertama kalinya. Hani berbalik ke arahnya dan tiba-tiba menyapu lengan baju di udara. Cahaya biru menyala dan Tian Qin-er merasakan pandangannya kabur sebelum dia merosot ke tempat tidur, benar-benar tidak sadar. Hani mulai hati-hati memeriksanya lagi. Seolah-olah dia ingin mengetahui sesuatu dengan menilai dia. Setelah beberapa saat, Hani menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki aura yang sama. Dia juga seorang wanita dengan fisik tangisan naga, dan dia fasih dalam mantra formasi. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan atau reinkarnasi sebenarnya ada? Dia kemudian menyatukan tangannya sebelum memisahkannya lagi, di mana sekitar selusin jarum perak mengkilap setipis benang sutra muncul di antara jari-jarinya. Hani melambaikan tangannya di udara, dan jarum perak melesat ke depan, menusuk ke titik-titik tertentu pada tubuh wanita muda itu dengan akurasi yang tepat. Sebelum menghilang dalam sekejap mata, Hani kemudian membuat serangkaian segel tangan saat jari-jarinya menari dengan cara yang tidak menentu. Semburan cahaya dari semua warna berbeda terbang keluar dari antara jari-jarinya, langsung berubah menjadi jaring cahaya 5 warna yang meliputi wanita muda di bawahnya. Di luar kabin kayu, ada halaman kecil di mana Wen Xiu dan sahabat Dao-nya berdiri. Mereka terus-menerus menatap pintu kabin kayu dengan kekhawatiran melintas di mata mereka. Tampaknya mereka berdua benar-benar sangat mencintai putri mereka satu-satunya. 4 murid pembangunan fondasi berdiri di samping. Bahkan tidak berani bernafas terlalu keras. Kabin kayu benar-benar sunyi, dan keheningan ini semakin menambah kecemasan lelaki anggun itu. Namun terlepas dari kekhawatirannya, dia tidak berani mengirimkan suaranya ke Wen Xiu. Dia tahu betapa kuatnya rasa spiritual kultivator jiwa baru lahir tahap akhir itu. Dan dia sangat menyadari bahwa tidak ada cara transmisi suaranya akan luput dari perhatian Han Li. Jika dia mengatakan sesuatu untuk menjengkelkan Han Li, maka konsekuensinya bisa menjadi bencana. Saat kekhawatiran dan kecemasannya mencapai titik didih, suara Han Li tiba-tiba terdengar di telinganya. Baiklah, kamu bisa masuk sekarang. Pria anggun itu segera bergegas menuju pintu kabin setelah mendengar itu. Saat dia melakukannya, dia melirik Wen Xiu. Wen Xiu juga mengenakan ekspresi senang. Dengan demikian menunjukkan bahwa dia pasti telah menerima transmisi suara juga. Dengan demikian, pria itu segera membuka pintu dan masuk tanpa ragu-ragu. Wen Xiu mengikuti di belakangnya. Hani masih duduk di kursi yang sama, dan kepalanya diturunkan saat dia memeriksa bola api biru seukuran kepalan tangan di tangannya. Di dalam api, ada beberapa gumpalan benang hitam yang bengkok dan tidak menentu. Benang-benang itu tampaknya memiliki sifat spiritual. Sementara itu, wanita muda itu berbaring diam di tempat tidur. Sepertinya tertidur lelap. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma yang tidak jelas dan aneh yang sangat samar. Senior Han, putriku. Aku memberinya pil pengembalian mimpi. Kalian berdua bisa pergi dan memeriksanya sendiri. Hani memotong pertanyaan Wen Xiu saat dia bangkit dan meninggalkan kabin kayu. Wen Xiu sangat lega mendengar itu, dan setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dia dan rekan Dao-nya bergegas ke tempat tidur untuk menilai kondisi putri mereka. Sementara itu, Hani sedang bermain dengan bola api di tangannya saat dia berjalan ke halaman luar. 4 kultivator pembangunan fondasi tercengang oleh kemunculan Han Li dan segera berusaha untuk memberi hormat kepada pria yang sangat kuat ini. Namun Han Li dengan santai melambaikan tangan pada mereka, membuat mereka merasa nyaman. Dia kemudian berjalan ke sudut halaman dan melirik bola cahaya biru di tangannya sebelum tiba-tiba menggosok tangannya. Cahaya keemasan segera meletus antara kedua tangannya di tengah suara gemuruh petir. Bola cahaya biru hanya berkilau beberapa kali sebelum dikurangi menjadi gumpalan asap oleh cahaya keemasan. Benang hitam yang dipelintir juga mengalami nasib yang sama.
karena mereka berkurang menjadi ketiadaan. Bau yang sangat busuk dan busuk tercium di udara, menyambar orang dengan keinginan untuk muntah. Alis Hani berkerut saat dia menyapu lengan bajunya ke udara, menyapu embusan angin kencang yang menghembuskan aroma mengerikan itu. Dia kemudian menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit dengan mata yang menyipit, tampak dalam pemikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Hani berbalik dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Saya sudah memberantas sebagian besar racun di tubuhnya. Tapi yang terbaik adalah Anda menemukan inti iblis ikan setan putih, lalu minta dia untuk mengkonsumsinya mentah-mentah. Jika ada sisa-sisa racun di dalam tubuhnya, itu akan dikeluarkan juga. Terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa, senior. Dalam kehidupanku berikutnya, aku pasti akan melayanimu sebagai pelayanmu yang paling setia untuk membayar hutang ini." Orang yang mendekati Hani tidak lain adalah Wen Xiu. "Kehidupan selanjutnya, apakah kamu benar-benar percaya pada reinkarnasi untuk kita para kultivator?" Hani bertanya dengan suara yang agak aneh. "Aku tidak yakin apa maksudmu, senior." Wen Xiu agak bingung dengan pertanyaan acak ini. "Lupakan saja, aku hanya berpikir keras. Izinkan aku mengeluarkan peringatan. Aku menyuntikkan beberapa kekuatan spiritual yin yang mendalam ke tubuh putrimu, yang untuk sementara menekan serangan dari fisik tangisan naganya. Namun itu hanya perbaikan sementara. Jika dia menyerah pada kultivasi, dia akan bisa hidup selama orang normal dengan bantuan beberapa pil. Namun jika dia terus berkultivasi, bahkan jika energi tipe yang di tubuhnya menjadi hanya sedikit lebih kuat, kekuatan spiritual yang saya tanamkan padanya akan kehilangan efeknya, dan serangan balasan akan dimulai lagi. Apakah Anda mengerti?" Hani memperingatkan dengan ekspresi tegas. "Apakah benar-benar tidak ada cara untuk memberantas efek dari fisik tangisan naga? Tolong katakan padaku jika ada cara, senior. Aku benar-benar tidak akan sanggup menanggung rasa sakit karena hidup lebih lama dari putriku." Wajah Wen Xiu sedikit pucat saat dia berlutut lagi. Pada kesempatan ini, Hani tidak menghentikannya. Sebagai gantinya, dia hanya berkata dengan suara tenang, "Ada jalan, tetapi akan sangat sulit bagi Anda untuk mencapainya. Pil akan perlu dikonsumsi selama proses ini juga. Dan saat kultivasinya membaik, pil yang dibutuhkan akan semakin berharga. Jika dia mencapai tahap pembangunan fondasi, Anda dan rekan dao Anda kemungkinan besar tidak akan mampu membayar pil yang diperlukan. Anda perlu kultivator jiwa baru lahir untuk merawatnya." Wajah Wen Xiu langsung memucat. Tidak peduli seberapa besar dia mencintai putrinya, dia tahu itu tidak mungkin. Paling-paling dia dan rekan daonya mungkin akan bisa memohon seorang kultivator jiwa baru lahir untuk memberikan perawatan kepada putri mereka pada 1 atau 2 kesempatan. Tetapi siapa yang mau menjadi budak dari 2 kultivator formasi inti? Kecuali ada seorang kultivator jiwa baru lahir yang mau menjadikan putri mereka sebagai muridnya. Tapi kultivator jiwa baru lahir umumnya hanya menerima murid tahap formasi inti. Tentu saja jika Tian Qin'er sangat cantik dan memiliki bakat yang luar biasa, mungkin saja seorang kultivator jiwa baru lahir akan membuat pengecualian untuknya. Namun dengan penampilannya yang sakit-sakitan dan fisik kultivasinya, bagaimana mereka bisa mengharapkan dia untuk menarik perhatian kultivator jiwa baru lahir? Dengan pemikiran itu, Wen Xiu benar-benar putus asa. Rekan daunnya juga telah keluar dari kabin kayu tepat pada waktunya untuk mendengar solusi yang diusulkan Han Li. Dan wajahnya juga memucat dengan putus asa. Mereka ingin meminta bantuan Han Li, tetapi mereka tidak berani meminta lebih banyak. Han Li sudah memberi mereka lebih banyak bantuan daripada yang berhak mereka minta. Tidak peduli seberapa besar mereka berdua mencintai putri mereka, mereka tahu bahwa itu bukan ide yang baik untuk terus menekan Han Li. Lagi pula, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan 1 kali pengobatan. Solusinya adalah bagi Han Li untuk terus menjaga wanita muda itu di sisinya. Dan sudah cukup jelas bahwa tidak ada seorang kultivator kelas tinggi yang mau membawa beban seperti itu bersama mereka. Namun yang mengejutkan mereka, Han Li memberi mereka pengaturan alternatif. Saking terkejutnya, mereka kira mereka salah dengar.
Aku punya buku mantra formasi di sini untuk putrimu. Jika dia menguasai isi buku ini sampai tingkat yang memuaskan saat berikutnya aku melihatnya, aku dapat mempertimbangkan membawanya di bawah sayapku. Tentu saja dalam hal ini, aku juga akan membantunya mencapai tahap pembangunan fondasi, dan bahkan mungkin tahap formasi inti. Namun terserah padanya untuk meyakinkan saya. Biarkan saya memperjelas ini sekarang. Buku ini hanya untuk dibaca putri Anda. Jika Anda berdua mencoba untuk menguasai isi buku ini kemudian berusaha mengajarinya, saya pasti akan mengetahui trik Anda, dan saya akan segera pergi. Suara Hani tidak terlalu keras, tetapi kata-katanya meledak seperti tepukan guntur di hati Wen Xiu dan rekan daunnya. Senior Han, apakah kamu sekarang serius? Wen Xiu benar-benar tidak percaya. Senyum tipis muncul di wajah Hani saat dia menyapu lengan baju di udara. Sebuah kotak giok meluncur keluar dari dalam, melayang perlahan ke arah pasangan itu. Kotak itu berisi buku esensi mantra formasi. Mantra formasi yang digambarkan dalam buku itu tidak terlalu rumit. Tetapi ada beberapa aspek unik yang akan saya fokuskan untuk menguji kemampuan putri Anda dalam mantra formasi. Hani berkata, buku mantra formasi di kotak batu giok adalah salah satu buku yang diberikan Shin Ruyin kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Hani merasa bahwa itu pantas baginya untuk memberikan buku itu kepada Tian Qin-er. Wen Xiu sangat gembira saat dia dengan hati-hati menerima kotak giok. Terima kasih atas kebaikanmu senior. Qin-er cukup berbakat dalam ilmu mantra formasi. Jadi dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Bolehkah aku bertanya, kapan kamu akan bertemu putri kami lagi? Wen Xiu bertanya dengan ekspresi mendesak. Itu sulit dikatakan. Jika semuanya berjalan lancar, mungkin aku akan melihatnya lagi dalam setahun atau lebih. Jika tidak, mungkin butuh beberapa tahun. Biarkan aku memperjelas ini. Selama periode waktu itu, dia benar-benar tidak boleh berkultivasi. Jika tidak, dia tidak akan bisa hidup sampai dia melihatku lagi. Ini botol pil Yin. Beri dia 1 pil tiap bulan, dan dia tidak akan memerlukan pil lain untuk beberapa tahun ke depan. Hani menepuk-nepuk kantong penyimpanannya untuk menghasilkan botol biru yang tingginya beberapa inci, yang dia lemparkan ke pasangan itu. Kali ini, pria anggun adalah orang yang menerima botol dengan kegembiraan dan segera mengucapkan terima kasih. Baiklah, setelah kamu menemukan inti iblis ikan setan putih, pergi ke Pulau Bintang Kokoh untuk menungguku setahun dari sekarang. Selama kamu tinggal di pulau itu, aku akan dapat menemukanmu. Aku masih memiliki hal-hal penting yang harus aku perhatikan, jadi aku tidak akan tinggal di sini lagi. Setelah memberikan serangkaian instruksi, cahaya spiritual melintas di sekujur tubuh Hanli, dan dia melesat ke kejauhan sebagai seberkas cahaya biru, tidak memberi kesempatan pada pasangan itu untuk menahannya. Ekspresi pasangan itu sedikit terkejut dengan kepergian Hanli yang tiba-tiba, tetapi mereka masih buru-buru membungkuk ke arah dia baru saja menghilang. Garis cahaya biru dengan cepat menghilang dari garis pandang mereka. Dan hanya pada saat itulah mereka berani berdiri tegak lagi. Mereka saling melirik satu sama lain. Dan mereka berdua bisa melihat kegembiraan mereka sendiri tercermin di mata masing-masing. Jika bukan karena bantuan Hanli, bahkan jika mereka bisa menyembuhkan racun di tubuh putri mereka, dia kemungkinan besar akan binasa dalam waktu dekat. Selain itu, Hani juga telah membantu Wen Xiu dalam kultivasinya di masa lalu, dan pasangan itu sangat berterima kasih kepadanya. Setelah kembali ke kabin kayu, mereka berdua mulai membahas bagaimana mereka akan mencari inti iblis ikan setan putih, serta bagaimana mereka akan mengatur agar Tian Qin-er mempelajari buku mantra formasi itu. Pada titik ini, Hani sudah meninggalkan Pulau Hiu Perak. Dia tiba-tiba mengubah arah dan terbang lebih jauh ke laut. Dia mengenakan ekspresi kontemplatif di wajahnya saat dia melesat di udara. Hani telah mengambil keputusan untuk memberi Tian Qin-er kesempatan. Dia ingin bertemu dengannya lagi, terutama karena dia ingin menentukan asal sejatinya. Lagi pula, fakta bahwa dia memiliki fisik tangisan naga membuatnya sangat sulit baginya untuk percaya bahwa semuanya hanyalah kebetulan. Jika bakat mantra formasinya juga cukup luar biasa sehingga memungkinkannya untuk dengan mudah mendapatkan esensi dari buku esensi mantra formasi itu, maka ada kemungkinan dia benar-benar reinkarnasi Shin Ruyin.
atau memiliki beberapa asal misterius lainnya. Sebenarnya ada contoh reinkarnasi masa lalu di dunia kultivasi, di mana orang-orang bereinkarnasi telah mempertahankan beberapa sifat dan ingatan mereka dari kehidupan masa lalu mereka. Kasus-kasus ini sangat jarang, tetapi pernah terjadi. Namun tidak satupun dari kasus-kasus itu yang benar-benar dapat diverifikasi dengan bukti, dan hanya rumor yang tampaknya agak masuk akal. Karena rumor itu, legenda mengenai dunia bawah juga mulai beredar. Dan entah bagaimana menjadi keberadaan misterius yang mirip dengan alam roh. Beberapa berspekulasi bahwa dunia bawah adalah dunia independen. Sementara yang lain berpendapat bahwa dunia bawah adalah lokasi misterius di dunia manusia. Tentu saja ada juga yang berpendapat bahwa dunia bawah tidak ada dan hanya isapan jempol dari imajinasi populer. Hani selalu duduk di pagar ketika sampai pada masalah ini. Baginya tidak ada cara untuk memverifikasi kedua sisi argumen. Jadi tidak ada gunanya memikirkannya, karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Namun Qi Yunxiao dan Xin Ruyin adalah teman baiknya. Secara khusus dia sangat mengagumi sifat berapi Xin Ruyin. Sekarang dia telah menjadi seorang kultivator yang sangat kuat. Jika Tian Qin'er ini benar-benar reinkarnasi Xin Ruyin, maka dia tidak akan keberatan membawanya di bawah sayapnya. Selain itu, Xin Ruyin hanya menjadi seorang kultivator pembangunan fondasi pada saat itu. Namun dia sudah bisa membantu Qi Yunxiao dalam mengembangkan alat formasi tingkat rendah. Jika dia hidup cukup lama, memiliki buku mantra formasi yang cukup untuk referensi dan melihat lebih banyak dunia, prestasinya di bidang mantra formasi akan sangat beragam. Prioritas utamanya adalah untuk maju ke tahap transformasi dewa. Jadi dia pasti tidak akan bisa memusatkan banyak perhatian pada mempelajari mantra formasi. Jika dia bisa menerima murid dengan bakat mantra formasi yang baik dan membesarkannya untuk menjadi master mantra formasi, dia pasti akan dapat memberikan banyak bantuan kepadanya di masa depan. Setelah bergulat dengan pemikiran itu untuk waktu yang lama, Hani menghela nafas dan memutuskan untuk mengesampingkan pemikiran itu untuk saat ini. Dia tiba-tiba membalik tangan, dan slip batu giok putih tiba-tiba muncul. Dia memindai isi slip giok dengan indera spiritualnya, di mana gambar bagan laut besar muncul di benaknya. Ini adalah peta yang diberikan oleh kultivator Istana Bintang yang menjaga formasi teleportasi. Sebelum datang ke sini, dia sudah memverifikasi lokasi pulau yang menampung tambang batu roh bermutu tinggi. Itu dulunya pulau tanpa nama, yang sejak itu dinamai Pulau Roh Hijau. Rupanya itu karena sebagian besar batu roh yang ditemukan adalah batu roh atribut kayu. Menurut peta laut, Pulau Roh Hijau ini terletak sangat jauh di utara Pulau Hiu Perak. Bahkan seorang kultivator formasi inti harus terbang beberapa bulan tanpa istirahat untuk sampai ke sana. Dan itu adalah titik terjauh yang bisa dicapai oleh kultivator normal. Itulah mengapa batu roh di pulau itu baru ditemukan baru-baru ini. Dikatakan bahwa pulau itu luar biasa besar, dan awalnya hanya dihuni oleh beberapa binatang iblis. Tambang didistribusikan di seluruh pulau, dan mereka telah dibagi di antara koalisi Starfall, Istana Bintang, dan binatang iblis di laut. Ketika sejumlah besar batu roh bermutu tinggi digali dari pulau itu, beberapa pulau di dekatnya juga mulai berkembang. Perlahan-lahan, beberapa kekuatan yang lebih kecil dan kultivator keliling berkumpul bersama, membangun beberapa kota kecil dan pasar yang bisa dikunjungi orang dalam perjalanan ke Pulau Roh Hijau. Dengan demikian, sebuah koloni kultivator manusia didirikan di tempat yang tadinya antah berantah. Lebih jauh, dikatakan bahwa Istana Bintang dan koalisi Starfall sedang mencari cara untuk membuat formasi teleportasi baru di dekat pulau. Hani menilai semua informasi yang dia dapatkan tentang Pulau Roh Hijau lagi. Dan setelah memutuskan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia menyingkirkan slip batu giok dan melaju cepat di udara. Dengan perkiraannya, kemungkinan besar dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai Pulau Roh Hijau dengan kecepatannya saat ini. Waktu berlalu dengan cepat dan 1 bulan telah berlalu. Sepanjang jalan, Hani berhenti di beberapa pulau untuk memulihkan kekuatan sihirnya dan perjalanannya sangat lancar. Dia tidak menemukan hambatan apapun. Dia kadang-kadang melewati beberapa kultivator, tetapi dia hanya terbang melewati mereka tanpa memperhatikan mereka. Sebagian besar kultivator berada di tahap pembangunan fondasi atau formasi inti,
dan setelah menyaksikan kecepatan Hanli, mereka langsung menyingkir. Tahu kalau Hanli jauh lebih kuat dari mereka. Pada hari ini, Hanli bertemu pulau kecil lain yang ditumpuk dari batu hitam. Selain rumput laut, tidak ada yang hidup di pulau itu. Namun dia turun ke atasnya tanpa ragu-ragu dan duduk di atas batu yang relatif datar sebelum menutup matanya untuk memulihkan energinya. Setengah hari berlalu dan langit mulai gelap. Matahari merah tua terbenam di bawah cakrawala dan suhu udara langsung turun secara signifikan. Namun tidak ada yang cukup untuk mengganggu Hanli. Dia hanya memanggil lapisan cahaya biru untuk melindungi tubuhnya dari dingin. Ketika sinar terakhir dari sinar matahari menghilang, seluruh permukaan lautan tenggelam ke dalam kegelapan total. Tepat pada saat itu, seluruh pulau kecil tempat dia berada tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, raungan nyaring yang terdengar seperti petir meredam meletus dari dasar laut di dekatnya. Itu seperti suara seekor sapi dan auman harimau.